Feng Tianxing dengan enggan menerima sorakan dari bawahan ini. Mengatur ulang tenaga untuk memungkinkan kembali iblis yang menjaga lorong luar angkasa. Dan kemudian kembali ke rumah Laksamana. Berjalan ke rumah Laksamana, Sindu sudah menunggu di dalam. Melihat wajah muram Feng Tianxing, dia melangkah maju dan bertanya. Tuan Feng, apakah Anda menemukan hal yang tidak menyenangkan kali ini? Feng Tianxing mengangguk, lalu dia berbicara. Panggil semua orangku ke sini. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Sindu buru-buru mengangguk, dan keluar untuk mengumpulkan kembali orang-orang yang baru saja berpisah. Hanya saja wajah mereka agak jelek. Fight menyerbu lagi, dan mereka ingin menyelidiki secara menyeluruh. Satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah lingkaran deteksi yang ditinggalkan oleh Feng Tianxing, yang berspesialisasi dalam melihat fluktuasi kesadaran Fight. Tetapi hal ini sepertinya tidak berfungsi lagi, karena masih ada beberapa setan yang belum memeriksa masalah apapun, tetapi perilaku yang sama menjadi sedikit aneh. Jiang tidak mengikuti kesopanan Feng Tianxing, dan berkata langsung. Tianxing, apakah ada kemungkinan kehilangan sarana yang kamu berikan kepada kami untuk mendeteksi kekosongan? Feng Tianxing bingung. Bagaimana kamu mengatakan itu? Jiang menceritakan situasi dirinya dan beberapa orang. Si Yeming adalah orang pertama yang mengangguk setuju. Situasi ini paling sering terjadi pada saya. Mereka belum tergerus oleh kehampaan, tetapi mereka telah mengeluh tentang kami. Saya telah mengumpulkan beberapa komentar mereka. Pernyataan terpenting adalah bahwa kehampaan telah mundur, dan majelis tentara tidak lain adalah jika Anda ingin merebut kekuasaan, Anda harus meninggalkan tentara dan membangun kembali tatanan iblis. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Dibodohi dan lumpuh. Orang-orang ini kurang lebih memiliki kontak dengan setan-setan yang telah terkikis. Kamu harus mencari tahu banyak, kan? Si Yeming membeku sesaat, lalu mengangguk cepat. Memang benar bahwa banyak dari mereka telah ketahuan, jadi aku akan meminta seseorang untuk memeriksa apakah mereka telah berkomunikasi sendirian. Dia Yeming buru-buru mengirim transmisi suara dan meminta bawahannya untuk menyelidikinya dengan cermat. Feng Tianxing terbatuk ringan. Kali ini saya pergi ke kota Wujian untuk berpartisipasi dalam konferensi Qingque. Meskipun saya mendapat beberapa keuntungan, mereka tidak banyak. Keuntungan terbesar datang dari Jia Luo, yang berjanji memberi saya 300.000 mil tanah sebagai yurisdiksi saya, dan juga memberikan nama saya Zhenwu Demon Lord, singkirkan Laksamana pembatasan identitas. Selain itu, hanya ada sedikit keuntungan. Meskipun Jia Luo tidak memiliki seorang putri di tangannya, dia masih memiliki hak yang besar untuk berbicara. Saya telah menderita kerugian, Jiang sedikit mengernyit. Aku tidak mengatakan bahwa Tianxing, cepat atau lambat kamu akan bisa membuat nama untuk dirimu sendiri dengan Jia Luo. Dengan kekuatan dan bakatmu, kamu tidak boleh melawan Jia Luo secara tidak normal. Feng Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah bagian yang tidak kamu ketahui. Meskipun Jiang tahu keinginan besar Feng Tianxing untuk menghancurkan iblis, yang tidak dia ketahui adalah seberapa kuat Jia Luo. Segera setelah klan iblis ini bergerak, itu menyelesaikan keuntungan yang telah dimenangkannya dengan sangat keras, penghancuran opini publik Jia Luo, dan keraguan tentang identitas sang putri. Selain meredakan serangannya sendiri, dia juga dengan mudah menggunakan dirinya sendiri untuk memenangkan hati orang-orang, yang sangat mendorong murid-murid Jia Luo. Kemudian, dia memberi dirinya hadiah, dan dia hanya bisa menerimanya. Tapi begitu ini diterima, untuk Feng Tianxing, selama dia mengambil keuntungan ini, bawahannya pasti akan enggan jika dia ingin menyerang Jia Luo di masa depan. Tetapi jika dia tidak mengambilnya, yurisdiksi 300.000 li akan menjadi diberikan kepadanya. Keterbatasan sendiri. Inilah alasan sebenarnya mengapa Feng Tianxing bisa mendapatkan yurisdiksi yang begitu luas, bahkan melebihi keluarga iblis besar. Tidak mungkin bagi tentara dan tim iblis manapun untuk melawan jalur suplai yang begitu panjang untuk waktu yang lama, kecuali jika didukung oleh perang. Ini adalah kandang yang digambar Jia Luo untuk Feng Tianxing. Tentu saja, jika Feng Tianxing menerimanya, dia akan diberi hadiah yang sangat murah hati. Apakah ini kandang atau jebakan tergantung pada pilihan dan sikap Feng Tianxing. Dan ini hanyalah manifestasi dari satu aspek. Jia Luo sekarang hampir menggantikan ratu yang berkuasa, tetapi tidak ada pemberontakan. Ini adalah simbol kekuatan Jia Luo. Izinkan saya bertanya, jika ras iblis seperti itu diizinkan untuk mengambil alih kekuasaan, apakah masih mungkin untuk menghidupkan kembali rencana ras manusia? Ketika saya di sini, ras manusia ini masih dapat berkembang dengan tenang. Tetapi jika tidak ada jenius mutlak di antara mereka yang dapat bersaing dengan Jia Luo, mereka akan hancur seketika ketika saya jatuh atau pergi. Kekuatan Jia Luo adalah alasan mengapa Feng Tianxing harus mengincarnya, dan dia tidak boleh diizinkan untuk mengambil alih kekuasaan. Hanya Feng Tianxing sendiri yang dapat mengetahui satu atau dua hal tentang hal ini. Dengan alasan bahwa Jiang tahu apa yang dia katakan kepadanya, dia bisa mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu, yang hanya bisa berarti satu hal, dia diancam. Saya dipaksa untuk mempertanyakan diri saya sendiri dengan kata-kata ini dan menggoyahkan fondasi kekuatan saya.
Tapi Jiang adalah satu-satunya yang bukan idiot. Dia tahu dari siapa haknya dan segalanya sekarang berasal. Jadi pertanyaan ini sangat penting. Dia sengaja menghindari jawaban yang keduanya tahu dengan baik dan malah bertanya. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Tapi masalah ini hanya bisa menunggu sampai Jiang merasa aman, dan kemudian menjelaskan situasinya kepadanya. Feng Tianxing memikirkan seseorang, Jia Luo. Hanya Jia Luo yang sangat peduli pada dirinya sendiri, dan akan sangat ingin membiarkan dirinya membuat pilihan. Meskipun dia memiliki banyak murid, mereka tidak maha kuasa. Dia benar-benar membutuhkan keberadaan iblis yang hampir maha kuasa yang dapat menggantikannya dan membantunya menyelesaikan hal-hal sepele yang membosankan itu. Feng Tianxing adalah kandidat terbaik. Setelah merenung sejenak, Feng Tianxing kembali. Saya tidak setuju dengan Jia Luo. Saya masih berharap sang putri dapat berkuasa. Lagi pula, sang putri adalah darah yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Kaisar sendiri. Setidaknya ini tidak dapat diubah. Memberi Jiang jawaban seperti itu sebenarnya memberi Jia Luo jawaban positif. Yang dia butuhkan adalah ortodoksi darah. Bukan siapapun yang memiliki kekuatan terkuat, dia harus mengikuti. Feng Tianxing melambaikan tangannya ketika Jiang mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Jiang, kamu turun dulu. Seharusnya ada banyak hal di akademi baru-baru ini. Kamu harus lebih banyak istirahat. Jika kamu benar-benar terlalu sibuk, kamu dapat mengatur beberapa iblis yang cakap untuk melakukan sesuatu lagi dan beristirahat dengan baik. Jiang bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah Jiang pergi, Feng Tianxing mengirimkan transmisi suara langsung ke Sedu. Luxudu, apakah ada orang yang secara khusus datang mengunjungi Jiang baru-baru ini? Pemborosan kembali dengan cepat. Orang tua yang boros, Feng Tianxing sedikit menutup pupil matanya. Meskipun iblis tidak menghargai hubungan antara orang tua mereka, ada pengecualian. Dan Jiang adalah contoh tipikal. Dia bisa berada di luar, di depan orang lain. Tapi Jiang hanya bisa menjadi anak yang baik saat orang tuanya hadir. Karena Jia Luo mencoba membuat orang tua Jiang menekannya, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu sampai orang tua Jiang melihat situasinya dengan jelas. Saya tidak akan bisa membuktikan kebenaran untuk Jiang dengan membunuh kerabatnya. Tidak perlu untuk itu. Mengesampingkan masalah Jiang, Feng Tianxing berkata kepada yang lain. Baru-baru ini, kami telah menyelidiki secara menyeluruh boneka-boneka kekosongan. Selain itu, pelatihan tidak dapat dihentikan. Yang terbaik adalah menjelaskan situasi keseluruhan saat ini kepada tim, sehingga mereka dapat lebih memahami posisi mereka, terutama spekulasi tentang serangan kekosongan lagi. Biarkan mereka jelas bahwa musuh kehampaan ada di luar, dan mereka tidak bisa lengah.